Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2022. Seperti biasanya saya akan bahas satu video 6 saham. Ada beberapa video yang sudah saya bahas untuk minggu ini. Jadi silakan nonton, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan umumkan dulu untuk event yang akan datang hari Jumat ini ya. Jadi saya akan mengadakan gathering seperti biasanya. Tapi kali ini saya akan bahas mengenai peluang ya. Jadi peluang besar untuk mendapatkan profit yang besar dari saham-saham Amerika ya, seperti itu ya. Jadi saya kenakan Zoom meeting hari Jumat 4 November 2022 jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam ya, seperti itu ya. Jadi kita akan praktekkan langsung marketnya live seperti apa, kemudian aplikasinya pakai apa, terus untuk analisanya pakai apa, saya akan bahas juga. Jadi yang tertarik silahkan join, siapa tahu ada yang mau diversifikasi ya, karena kalau kita lihat year to date-nya ISG itu sebenarnya marketnya lebih bagus ya, jauh lebih bagus daripada Amerika. Dan Amerika itu memang lagi bearish, tekanan inflasi dan juga kenaikan suku bunga yang mengakibatkan indeks mata uangnya naik tinggi ya, seperti itu ya, yang secara nggak langsung mempengaruhi earning perusahaan sehingga sahamnya juga turun. Apalagi kalau kita lihat dari kenaikan the Fed rate ya, naik terus ya. Jadi kalau kita lihat dari S&P 500 itu dividend yield-nya itu sekarang sudah di bawahnya dari bond ya, segitu ya, dari suku bunganya seperti itu ya. Jadi itu yang menyebabkan salah satunya juga marketnya tertekan. Tetapi menurut saya sih adalah suatu peluang ya kalau yang mau investasi di saham-saham Amerika. Jadi untuk diversifikasi ya, istilahnya seperti itu. Karena kan banyak yang bilang 2023 itu resesi lah, kemudian inflasi bakalan tinggi juga, kemudian kalau kurs USD rupiah itu tinggi, bagaimana Pak Sunar, market kita apakah masih aman atau enggaknya? Ya salah satu solusinya kalau kita takut ya adalah diversifikasi ya. Jadi mungkin kalau mau investasi di saham Amerika silahkan join. Kurang lebih seperti itu ya. Saya langsung bahas ke saham-sahamnya. Sebentar saya ganti dulu slide-nya. Jadi saya mulai dengan pertama adalah untuk saham Elsa ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk weekly chart-nya untuk Elsa support resistennya sudah saya gambarkan 332 sudah terlampaui, 356 sudah terlampaui. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 350 atau sekitar 340-an ya, seperti itu ya. Atau pakai acuan garis-garis yang sudah saya berikan 332 dan 310 ya. Untuk stop loss-nya. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness, ini sudah saya gambarkan ada dua area 296 dan 270. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, kemungkinan besar yang terdekat kalau dia koreksi ya di 332 ya, tunggu di sana atau 310. Jadi kalau dia turun di bawah 332 kemudian berhasil rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Emang kalau kita perhatikan di sini sebelumnya dia sempat naik kemudian turun lagi ya. Jadi saya sudah sering kali mengatakan kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal turun ke bawah tapi kemudian dia berhasil breakout lagi, bukan berarti dia pasti bakalan turun lagi, enggak ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau dia berhasil naik ke atas 356 kita boleh tambah lagi atau average up ya, saya sudah sebutkan juga ya. Kalau mau buy silakan. Nah ternyata kok ditutup di bawahnya 356 Pak Sunar ya, masih cukup menarik ya seperti minggu ini dia masih ada peluang untuk breakout lagi higher high naik ke atas 366, target price berikutnya di 392 dan 428. Jadi untuk Elsa ini masih cukup menarik. Kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap. Kalau nggak berani tunggu buy weakness di 332 atau 310 ya. Ya sekitar 296 sampai 310 lah. Maksimum di 270. Tapi menurut saya sih kurang lebih 310 masih kemungkinan besar bisa didapat ya, seperti itu ya. Jangan terlalu bawah, kalau di bawahnya 296 malah resikonya lebih besar ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk daily support resistance-nya ini sudah saya gambarkan di sini. Ini sudah saya sebutkan ya. Ini ada formasi double bottom. Jadi kalau dia breakout boleh buy. Target price-nya dari double bottom ini sekitar 380 ya. Jadi ini masih dalam perjalanan. Memang kalau kita gambarkan di sini kita lihat wah ini ekor panjang ke atas Pak Sunar, tapi dia masih higher high. Jadi saya sudah pernah sebutkan juga ekor panjang ke atas itu belum tentu dia reversal balik arah bakalan turun, enggak ya. Buktinya dia hari Jumat masih higher high. Jadi kita tetap fokus ke support resistennya. Kalau kita perhatikan di sini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi sejauh ini dia masih cukup menarik. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu lagi di area 342 ya. Kalau dia koreksi, rebound Anda boleh buy atau tunggu di area 326 sampai 316 ya. Jadi kadang-kadang memang kalau saham yang sudah naik di atasnya MA20-nya, kita bisa tunggu ketika dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah,
kemudian dia berhasil rebound lagi memotong ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buyback ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kita barusan buy, naik ke atas 342 tambah lagi, average up, target price berikutnya 358 dan 375 ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau buy-nya bertahap, naik lagi kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu untuk Elsa. Oke, berikutnya untuk KLBF. Jadi KLBF ini masih cukup menarik juga. Saya gambarkan dulu support resistennya ya. Sepertinya untuk weekly-nya belum pernah saya gambarkan di sini, atau sudah saya gambarkan mungkin kena hapus ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat support terdekatnya di 1930 dan resisten terdekatnya di 2070 untuk KLBF ya. Nah, untuk KLBF ini hati-hati ya, kalau dia gagal bertahan di atas 1930, kemungkinan besar dia akan turun lagi, akan testing area resistance sebelumnya 1730 ya. Karena sebelumnya kalau dia gagal bertahan di atas 1930, dia turun, maka dia akan lama banget ya. Kalaupun dia akan balik, ini lumayan lama ya. Jadi kalau misalnya turun by 1930, jangan memaksakan diri, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda sudah jual atau kena trailing stop ya, seperti itu ya. Kalau mau buyback atau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya tunggu aja buy on weakness lagi di 1930 atau yang paling bawah di 1730. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawah 1930, kita belinya jika dia sudah berhasil naik lagi atau rebound ke atas 1930. Kalau belum mantul ya jangan buy. Nah, kalau buy high sell higher, maksud saya buy on weakness nggak dikasih, maka kita akan buy high sell higher. Jadi ketika dia breakout resistance 2070, kita boleh buy. Target price berikutnya kurang lebih sekitar 2200-an ya, seperti itu ya. Kemudian sampai 2400. Apakah mungkin Pak Sunar sampai 2400? Menurut saya sih bisa ya. Jadi dia memang di sini kalau kita perhatikan price actionnya, dia naik cenderung koreksi, kemudian dia breakout lagi seperti anak tangga ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas 1730, untuk KLBF ini dia masih ada peluang untuk higher lagi dengan targetnya di 2400 ya. Itu untuk weekly-nya seperti itu, support resistennya. Kemudian dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga, area buy on weekly sudah saya sebutkan sebelumnya di 1900 dan 1800. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy. Nah, di sini kalau mau buy boleh aja ya, karena ini 2000 acuan dari supportnya. Kalau mau buy silakan, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau kita lihat di sini high-nya di 2070, dia berhasil breakout ke atas 2070, kita boleh buy, naik ke atas 2100 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 2200. Nah, kadang-kadang untuk saham yang artinya bagus seperti ini ya, MA20-nya ya, secara gampangnya ya. Nah, selama dia masih di atasnya MA20-nya dan MA20-nya ini masih mengarah ke atas, ya dia masih bagus. Dia akan peluang untuk breakout higher high. Jadi jangan takut ketinggian ya, seperti itu atau ketinggalan. Karena saya fokusnya ke trennya, support dan resisten terdekatnya. Jadi dimanapun Anda beli sahamnya, entah itu di atas atau di tengah-tengah atau di bawah, setelah Anda beli itu bisa aja tiba-tiba turun lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mendoakan turun, enggak ya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss-nya, support resistennya harus tahu. Nah, area buy and weakness bisa tunggu di 1900 atau tunggu di MA20-nya. Ini sudah sering saya sebutkan. Artinya tunggu di MA20-nya ketika dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah seperti ini ya, dia dipotong di sini ya. Kemudian dia besoknya dia berhasil memotong lagi ke atas. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya kita boleh buy. Di sana kesempatan kita untuk buy on weakness. Ini sering banget saya sebutkan, jadi yang ngikutin saya jangan bosan-bosan ya. Itu bisa tunggu aja kalau misalnya nggak buru-buru. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2070, yang mau buy high sell higher silakan, naik ke atas 2100 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Target price-nya masih tetap di 2200 ya, seperti itu ya. Itu terdekatnya kurang lebih cukup ya untuk KLBF. Oke, berikutnya untuk TCPI. TCPI sudah saya sebutkan juga di analisa saham harian. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia sudah berhasil breakout lagi higher high ya, naik ke atas 9925. Jadi yang mau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap naik ke atas 10350 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 11.000 dan 12.000 ya. Paling tidak ya di sini swing high sebelumnya di sini di 11.800 ya sini ya. Jadi swing high sebelumnya 11.800 di sini ya. Itu target price yang di atasnya sini. Tapi garis saya di 12.000 ya. Nah, kalau kita perhatikan Pak Sunar, ini apakah masih bisa naik lagi? Masih ada peluang. Kalau misalnya Anda takut, Anda boleh buy on weakness di 9325. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun di bawahnya, begitu dia rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Ini saya gambarkan ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. 9325 atau yang
agak bawah di 8.500, maksimum di 7.925. Artinya selama dia masih bertahan di atas 7.925, dia masih ada peluang untuk mencoba lagi naik ke atas 10.000, masih ada ya seperti itu peluangnya seperti itu ya. Tapi ya kita tetap jangan sampai, kalau saya bilang selama di atas 7.925 masih cukup bagus ya, Anda hold sampai 7.925 ya jangan, nanti lossnya terlalu jauh ya. Jadi pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Nah, kotak merah ini untuk area buy on weakness-nya. Jadi kalau turun, rebound baru kita buy. Kalau nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 10.175, kita buy. Naik ke atas 10.350, tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya tetap sama, 11.000 dan 12.000. Itu support resistennya untuk weekly-nya. Nah, untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan. Area buy on weakness sudah saya sebutkan juga 8.900 di sini ya. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy. Memang seringkali membentuk ekor panjang di bawah ya seperti itu ya, dan juga kadang-kadang di atas ya. Tapi sejauh ini kita pakai acuannya MA20-nya, ini masih mengarah ke atas, jadi masih cukup bagus. Yang mau buy on weakness boleh buy on weakness di area MA20-nya di sini sekitar 9.400 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 9.400 kemudian rebound atau mantul ke atas, nah di sana langsung kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih cukup untuk TCPI. Berikutnya untuk emiten Akra. Akra masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat di sini weekly chart-nya dia masih berusaha untuk breakout ke atas 1.500, masih tetap sama. Nah, di sini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1.300 atau yang terdekat di 1.400 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1.400, rebound naik ke atas, mantul istilahnya, kita boleh buy. Targetnya 1.500. Memang posisi sekarang kurang lebih di tengah-tengahnya ya. Kalau mau buy memang tanggung ya. Sekalian tunggu breakout ke atas atau tunggu seperti ini ya, pullback 1.400 kemudian rebound naik ke atas ya, kita baru sampai ya. Jadi uptrendnya untuk Akra ini masih cukup menarik. Kalau nggak buru-buru ya tunggu aja di 1.300 atau 1.200 ya. Maksimum di 1.115 itu untuk Akra. Tapi saya rasa sih mungkin 1.300 masih bisa dikasih lah ya. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi, tapi yang mau buy on weakness ya silakan. Ini seperti anak tangga ya, jadi masih cukup menarik jangka panjangnya sampai dengan tahun depan masih cukup menarik. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini saya sudah gambarkan support resistennya, garis-garisnya memang dia cenderungan sideways ya, 1.300, 1.400, 1.400, 1.500. Jadi kalau buy sekarang ya memang tanggung ya tengah-tengahnya. Ya Anda boleh buy on weakness di 1.300 atau 1.400. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1.400, rebound, mantul, kita barusan buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 1.500, yang belum punya mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya di 1.600 dan 1.700. Kurang lebih seperti itu untuk Akra ya. Cukup mudah, cukup ya. Oke, berikutnya untuk INDF, Indofood ya. Nah, ini sudah saya gambarkan juga support resistennya. Ketika dia sudah berhasil naik ke atas 6.300 boleh buy, resistennya target price-nya di 6650. Naik ke atas 6650 mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 6950 dan 7175. Jadi untuk Indofood ini masih cukup menarik. Kalau mau buy pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 6.300 atau maksimum stop loss-nya di 6.200. Nah, itu untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily chart-nya ini masih tetap sama. Ini trading range-nya, sideways-nya sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini jauh-jauh banget ya. Jadi kalau dari bawah dia sudah berhasil naik ke atas 6.300, bisa langsung kita untuk buy ya. Naik lagi ke atas swing high di sini 6.375 ya. Jadi kalau mulai Senin minggu ini ya berhasil naik ke atas 6.375, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya dia akan menguji 6.600, naik lagi kita tambah lagi. Target price-nya di 6.800 dan 6.900 ya. Memang terakhir berdasarkan laporan keuangan sebelumnya dia kecenderungan lesu ya, labanya kecenderungan turun ya. Apalagi salah satu entitas anaknya ICBP itu terpukul banget ya karena kenaikan dari biaya operasional dan bahan baku ya. Jadi untuk INDF ini memang menarik ya, selama dia masih bertahan di atas 6.300 boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Nah, berikutnya ICBP, anak perusahaan dari INDF. Kalau mau buy salah satu aja ya, Anda pilih INDF atau ICBP, terserah ya. Tapi sejauh ini yang price action-nya kuat adalah ICBP ya. Uptrend-nya masih cukup kuat. Dia akan mencoba untuk breakout dari 9.900 ya. Jadi gambar garis ini sudah saya berikan sebelumnya.
bukan karena sudah naik terus saya gambarkan, enggak. Ini saya gambarkan dari swing high sebelumnya di sini 9.900. Yang ikutin channel saya harusnya sudah buy dari 8.500, 8.975 tambah lagi 9.425 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita perhatikan yang belum punya atau yang mau tambah lagi, tunggu sekalian breakout ke atas 9.900 barusan kita buy. Selanjutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap. Target price berikutnya di 10.625. Tapi kalau misalnya Anda takut mau tunggu buy on weakness, ya tunggu aja di area paling dekat di 9.425 ya, atau kalau nggak buru-buru tunggu aja di 8.975 atau 8.500 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya, ketika dia berhasil rebound naik ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau grafik mingguannya. Nah, kalau kita perhatikan dari daily chart-nya, kalau dia berhasil naik ke atas 9.900, target price berikutnya di 10.475. Misalnya Anda mau buy tapi takut ketinggian ya, Anda bisa buy weakness pakai acuan MA20 juga bisa. Jadi ketika dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah ya, entah itu nanti di 9.425 atau 9.200. Nah, ketika dia memotong, kemudian kita tunggu kalau dia sudah berhasil memotong lagi ke atas, kita boleh buy. Itu untuk buy on weakness di MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kecenderungannya masih bagus ya. Jadi kalau datar sebenarnya masih oke, tapi asalkan jangan menurun ya. Seperti ini kan dia sebelumnya di sini ini garis birunya menurun ya MA20-nya. Jadi kalau garis birunya menurun, dia walaupun breakout ke atas ya kita boleh buy juga, tapi jangan terlalu banyak ya, seperti ini ya. Nyata-nyatanya dia besoknya turun lagi ya, karena dia MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi buy on weakness di MA20-nya itu selama MA20-nya masih mengarah ke atas ataupun datar dia masih bagus ya, asalkan jangan menurun ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher, naik ke atas 9.900 untuk minggu ini boleh buy. Yang mau buy high sell higher silakan, mau tambah lagi silakan. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, kalau dia naik kita tambah lagi average up, target price-nya di 10.475. 10.475 dapat dari mana Pak Sunar? Saya ambil kurang lebih sebelumnya jauh ya, di area high-nya di sini ya, kurang lebih ya, atau yang di atasnya di sini kurang lebih sekitar area, sebentar ya, ini swing high sebelumnya di sini 10.625 ya. Jadi 10.475 dan 10.625 itu target price berikutnya. Memang untuk IJBP bicara mengenai laporan keuangan sebelumnya memang kurang bagus ya, seperti itu ya, terpukul oleh kenaikan biaya operasional, bahan baku juga, dan juga mungkin tekanan suku bunga utang juga ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja untuk IJBP ini masih bisa bertahan. Tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya, trennya seperti apa sudah saya gambarkan, support resistennya sudah saya gambarkan juga ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk bahasanya. Jangan lupa nonton video yang lainnya untuk periode 31 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Playlistnya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk video yang lainnya ya. Seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.